Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga kita dikumpulkan di tempat ini untuk melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah di sini ada hadir Bu Hajah Komala Santi, ada Bu Hajah Dokter siapa Bu? Mirna. Saya lupa. Ada Ibu siapa Bu? Bu Dahlia. Alhamdulillah. Inilah kehendak Allah kita bertemu di tempat ini untuk diskusi. Diskusi hari ini yaitu memahami jiwa sadar Allah lebih dalam lagi. Agar apa? Agar tidak gagal paham. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini, mari kita sama-sama mengosongkan diri kita agar tidak terjadi benturan-benturan di dalam diri kita. Kita sama-sama kita serahkan kembali kepada Allah. Ilmu-ilmu kita, pengetahuan-pengetahuan kita, pemahaman-pemahaman kita, guru-guru kita, kita serahkan kembali kepada Allah agar kita mendapat bimbingan dari Allah. Jadi setelah kita serahkan semua kepada Allah, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk memahami diskusi hari ini tentang jiwa sadar Allah lebih dalam lagi. Jadi banyak yang memang terkadang orang baru ngelihat judul jiwa sadar Allah atau sadar Allah itu sesat segala macam tetek bengek sebelum dia mempelajari enggak tapi langsung menghakimi gitu. Nah makanya sekarang kita jangan sampai kita pun yang mempelajari ini sampai salah paham atau gagal paham. Karena yang enggak mempelajari aja itu tadi salah paham. Ya, jangan sampai kita yang mempelajari ikut salah paham juga. Kita harus paham dulu. Apa sih yang diajarkan di Padepokan Patrap atau yang disebut komunitas DNSA, Zikir Napas Sadar Allah. Ini maksud dan tujuannya itu kemana? Kita harus paham. Nah di sini makna jiwa sadar Allah ini jiwanya yang aktif menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Metodenya pakai apa? Yaitu ada yang disebut DN, zikir napas. Ada juga yang disebut patrap. Ada juga yang disebut silatun. Nah, itulah metode-metode yang diajarkan di Padepokan Patrap untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Nah, kita udah harus paham dulu nih. Kalau udah tahu metodenya berarti kan kita harus melakukan. Nah, kita belum melakukan udah banyak pertanyaan. Puyeng sendiri nanti. Pahami dulu apa sih patrap? Apa sih DN? Apa sih silatun? Nah itu kita pahami. Setelah dipahami kita lakukan. Nah nanti kalau sudah melakukan kita mengalami sesuatu baru kita tanyakan. Jangan belum melakukan kita udah bertanya. Wah udah kemana-mana. Akhirnya bingung sendiri ngelakuin belum nanya terus. Kan gitu ya. Akhirnya bingung. Makanya di sini yang disebut ilmu laku. Kita harus melakukan dulu. Kalau sama-sama sudah melakukan diskusinya nyambung Bu. Karena apa? Satu jalan, satu cara, satu metode.
dan tujuannya memang sama. Nah kalau sekarang gini, kita beda metode, pasti beda pemahaman dong. Nah kita mau samakan, wah berantem akhirnya di situ, main kia-kiaan. Saling mengatakan. Tuh, saling menyesatkan, saling menyalahkan. Saling membenarkan. Nah oke, sekarang gini, apa sih manfaatnya aktifnya kesadaran jiwa kita itu bisa sadar Allah? Yaitu tadi, kita bisa mengenal asma Allah, sifat Allah, af'al Allah, zatullah yang ada di dalam diri. Asmanya ada nggak sih di dalam diri kita? Ada, yang tadi sudah saya contohkan. Coba angkat tangan itu. Itu alif, lam, ha, Allah. Dibalik 18 dengan 81. Digabungkan jadi 9, 10, 9. Nama Allah. Itu yang harus kita kenal dulu. Itu dulu. Yang ada dalam diri dulu. Sifat ketuhanan ada nggak di dalam diri? Ada, harus kita pahami. Perbuatannya ada nggak di dalam diri? Ada, harus kita pahami. Sampai zatnya ada nggak? Ada. Zatnya Allah, Pak. Laisa kamis, bihi sayun, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ada nggak yang di dalam diri kita? Ada, yang nyata, yang dilihat aja ada. Kita sebagai ciptaannya. Contohnya apa? Wajah kita. Wajah itu nggak ada yang sama. Walaupun kembar tetap nggak sama. Hanya mirip. Nggak sama persis. Nah di situ kita sudah melihat. Dari ciptaannya aja sudah kita melihat. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Zat Allah yang ada dalam ciptaannya. Seluruh dunia, dimanapun belahan dunianya, nggak ada yang sama. Ya kan? Bentuknya pun nggak ada yang sama. Macem-macem, walaupun satu ukuran kakinya 38, tetap ada bedanya. Yang satu ada kutilnya, yang satu enggak. Misalkan ini mah gitu. Nah itu kita yang harus kaji itu ke dalam diri kita. Kita kenali terus di dalam diri kita. Allah yang dekat di dalam diri kita itu yang mana? Itu dulu. Nah kalau sudah diproses di situ nanti baru dapat dibimbing oleh Allah. Dan disitulah nanti Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan diri aja kita belum kenal. Ya kan? Bu Komalasanti. Komalasanti itu nama bukan? Nama ya? Ya kan? Nah, siapa yang ngasih nama, Bu? Orang tua. Orang tua kan? Katanya. Nah, Ya, kan kita juga nah itu kan orang tua yang memberi nama Komalasanti. Nah, Komalasanti ini pasti punya sifat. Ya kan? Punya perbuatan. Punya zatnya. Ini bentuknya Komalasanti ya seperti ini. Sifatnya ya emboh. Entah dia itu sifatnya pemarah atau pendendam atau bagaimana. Nggak tahu. Perbuatannya atau baik hati atau bagaimana. Cekatan atau gimana. Nah itu kan. Nah itu kan kita ingin mengenal Komalasanti aja kan harus. Ini ciptaan ya. Bukan membandingkan dengan pencipta. Bukan. Ini kita belajar membaca ciptaannya saja dulu. Kira-kira ibu belum kenal, baru kenal nama doang sama Bu Komalasanti. Mau nggak seenaknya di rumah Bu Komalasanti? Gak bisa kan? Belum kenal. Tapi kalau udah kenal namanya, sifatnya, semuanya, segala macamnya, kebiasaannya, mau ngapa-ngapain enak nggak? langsung aja. Dia masuk kamar pojok merem. Nah. Gak peduli kadang-kadang kita yang nggak ada. Sebenarnya kemarin udah merem di Nah, pojok itu kamar. pada makhluk, bukan pada Sang Pencipta. Nah, sekarang bagaimana dengan pada Sang Pencipta? Nah, memang kita ini perlu pembimbing dalam untuk mengenal Sang Pencipta ini kepada orang-orang yang memang sudah berjalan menuju sana. Dengan orang aja kita harus ada Nah. mediator untuk mengenalnya.
Gitu. Apakah lewat HP atau Nah, lewat itu. apa ya, ada mediator. Apalagi mengenal Tuhan. Nah ini, makanya kadang-kadang pemahaman-pemahaman yang istilahnya memang awal-awal, saya pun sama dengan jenengan. Meyakini Allah meliputi, Allahnya yang meliputi gitu loh. Makanya pas begitu ada yang ngomong, lu nggak ada kerjaan Allah lu, masa Allah lu yang napasin? Nah, di situ saya baru mikir, deh, ya juga ya. Kok nggak ada kerjaan banget Tuhan saya? Kan gitu. Disitulah baru disadari pakai kesadaran, bukan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran pasti logika yang mainnya. Tapi kalau kesadaran ini udah di atas pikiran, udah di atas logika. Nah itulah perlunya kita mengaktifkan namanya kesadaran jiwa tadi. Mengenal jiwa, mengenal diri. Nah, setelah mengenal diri maka akan mengenal Tuhannya. Kita aja untuk mengenal diri aja belum kenal dengan diri kita. Kita udah mau sok-sokan kenal dengan Tuhan. Makanya di sini kita harus pelajari pelan-pelan aja. Proses ya. Iya, proses. Jangan terburu-buru. Bersabar. Ya. Karena ternyata saya pun sama, awal-awal dibukakan rahasia-rahasia yang belum saya ketahui. Sombongnya minta ampun. Nganggap semua orang salah, nganggap semua orang awam. Merasa dirinya yang paling deket, yang paling kenal. Sekarang aja nih ayah, Nah, anak-anak saya padahal saya baru belajar nih. Nah. Ya, istilahnya mereka juga tahunya dari saya cerita gitu ya. Itu mereka udah nganggap bahwa saya sombong. Sudah berbeda. Sudah berbeda dengan mereka. Kamu itu sombong. Nah. Mereka nggak merasa apa-apa, tapi mereka sendiri merasa sombong. Nah itu makanya kita harus tahu tujuan tadi ya Bu ya. Jadi belajar jiwa sadar Allah ini agar kita itu menjadi hamba yang taat kepada Allah. dan taat kepada Aturannya. Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Kan itu. Iya. Jadi hamba. Jangan merasa paling benar. Lah, Kita belajar. ini belajar ketuhanan pengen jadi Tuhan. Pengen jadi nabi, pengen jadi wali, nggak Merasa kuat. paling benar ya. Gue bener sendiri. Karena yang punya titel-titel kayak gitu semuanya pilihan. Bukan hasil pencarian. Bukan hasil kita belajar. Wah saya pengen belajar jadi wali, jadi nabi. Enggak gitu. Atau nanti buka ayat kali Nah itu makanya kan semua ada pelajaran-pelajarannya. Mungkin ya. Di Padepokan itu kan ada yang namanya DN, Patrap, ya kan? Silatun, ada juga konseling Quran. Nah, ini adalah sebagai metode-metodenya saja sebetulnya. Jangan sampai menuhan. Nah, jangan sampai kita menuhankan metode juga. Metode terus proses ya, proses. Kalau nekat ikut patrap aja. Nah, jadi kan begitu Bu ya. Setelah kita belajar DN, jangan meyakini DN-nya yang merubah jiwa ibu jadi sadar. Tapi lakukan DN-nya lillah. Karena DN ini hanya Proses. metode. Metode proses. Ya, Kembalinya kepada diri sendiri ya. jangan sampai-sampai meyakini, aku loh sadar Allah gara-gara DN. Cobalah kamu DN. DN tuh mantep. Akhirnya menuhankan DN. Sedangkan DN ini hanya sebuah alat atau metode. Prosesnya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ sebenarnya. Prosesnya contohnya gimana? Contoh misalkan dalam ibadah. Kalau ibadah sebelum sadar Allah dengan ibadah sadar Allah itu pasti beda. Kita ibadah tanpa mengenal Allah. Pasti gurung-gusuh. Dan gak tahu tujuannya ibadahnya gitu. Tapi kalau kita sudah benar-benar paham, memahami jiwa sadar Allah dalam ibadahnya itu ya benar-benar ibadah kepada Allah. Jadi gini kalau saya sekarang, umpamanya kita sholat ya, azan, azan asar, buru-buru. Nah, Nanti kalau sekarang nggak begitu. Yang terasa setelah CDN, yang terasa itu adalah ya memang karena saya sedang belajar ini, sholat itu wajib banget. Kalau dulu kan enak
aja gitu, entar ditakdim. Kalau sekarang udah ada keresahan sendiri kalau meninggalkan itu. Bukan jaim sama Allah, enggak. Jadi dalam diri itu setelah belajar DN itu, walaupun saya mah masih jauh banget ya. Iya, nah beginilah yang namanya proses gitu Bu. Ya, saya pikir Ibu lakukan, nanti diproses, dipahamkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi sekarang Di saat Ibu melakukan. malam atau kita mau baca Quran, gue biar baca Quran, biar malam Jumat biar kelihatan kedengeran tetangga keren gitu. Udah nggak seperti itu. Jadi kapanpun saya hati memanggil gitu ya, dengan adanya kita belajar DN ini, kapanpun saya mau pagi, mau lagi sambil masak, mau lagi sambil apa, bukan karena jaim dalam diri. Wah, saya lagi pakai celana pendek nih. Nggak jadi kan dalam diri ada Allah. Nah, orang kita lagi pakai celana pendek, kita lagi puji. Jadi nggak ada jaim. Jadi semuanya ya kalau jaim sama orang jaim ya. Masa kita pakai tank top itu di luar jaim pasti. Maksudnya kepada Allah, saya nggak jaim karena Allah menciptakan saya segini gitu ya. Udah diterimain aja. Nah, kita mulai lagi mengenal ke dalam diri ya. Di dalam diri itu kan ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Nah, kita harus kenali dulu fungsi-fungsinya. Fungsi jiwa itu apa? Fungsi jasad itu apa? Fungsi ruh itu apa? Kenali dulu. Jadi enggak memukul rata yang dengan pemahaman kita saat ini gitu kan. Kadang-kadang kan kita baru pahamnya semua Allah, yang jinah Allah. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Nah, jadi pemahaman yang semua Allah itu tanpa memahami dulu dirinya gitu loh. Jadi Allah itu dijadikan kambing hitam, dijadikan sebuah alasan untuk memenuhi hawa nafsunya. Saya begini ini karena Allah loh. Misalkan contoh, saya nyolong ini karena Allah loh. Nah, ini yang kacau ini. Makanya harus benar-benar kita pahami dulu. Di dalam diri itu ada apa aja. Di dalam jasad yang lahir dan jasad yang batin. Nafsu batin kan? Pikiran batin, perasaan batin. Itu kita pahami dulu. Ini dari mana sumbernya? Oh, dari pikiran. Oh, dari nafsu. Nah, itu yang bisa membaca itu siapa? Jiwa kita yang sadar. Baru bisa membaca itu. Kalau jiwanya nggak sadar, nggak kebaca, Bu. Ya akhirnya pukul rata tadi itu. Yang jinah Allah. Wah, ini yang kacau. Nyolong Allah, ngebunuh Allah. Allah dijadikan kambing hitam. Gitu loh. Makanya kita pelajari perlahan-lahan. Nggak boleh buru-buru memang. Tapi awal-awal ya saya pun ngalami begitu, buru-buru ngalamin, Bu. Tapi ternyata disitulah diproses, dipahamkan lagi oleh Allah. Oh, ternyata yang saya anggap benar ini adalah kesalahan yang belum saya ketahui. Ternyata yang benarnya di sini terus begitu. Makanya jangan merasa benar, jangan merasa salah. Karena salah dan benar itu dalam proses akan kita alami terus gitu loh, Bu. Itu dan nggak memandang dia itu siapa. Walaupun dia jabatannya, makomnya misalkan ya, tetap proses itu akan dialaminya. Mau nggak mau dia pasti akan ngalami itu loh. Makanya jangan menuhankan guru, menuhankan makhluk. Nah, ya kadang-kadang guru pun ada hilafnya. Makanya kita harus tetap jiwanya menyadari Allah. Allah yang mana? Yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan. Nah, kalau kesadaran jiwanya sudah di Allah yang laisa kamitslihi syai'un, otomatis yang ada di dalam diri kita itu akan berfungsi sesuai fungsinya. Pikirannya sesuai fungsinya, perasaan sesuai fungsinya, nafsunya sesuai fungsinya, keinginannya sesuai fungsinya, tidak melewati batas. Kalau jiwanya sadar. Nah, makanya kalau jiwanya lalai, akhirnya ngikuti nafsunya,
ngikutin pikirannya, alasannya karena Allah. Nah itu. Kan Allah yang menciptakan nafsu. Nah itu dijadikan sebuah alasan-alasan. Bisa dapat sadar Allah itu harus gimana? Gimana? Bisa mendapatkan sadar Allah itu harus gimana? Karena kalau kita belum belajar GM kan kita nggak tahu Nah itu kan gimana caranya biar jiwa sadar Allah kan gitu. Nah itu kalau yang saya lakukan dengan metode DN, Patrap, Silatun. Nanti kita praktekkan. Jadi harus praktek. Nah iya praktek. Nah laku nanti di situ kita akan dipahamkan kita ini dalam keadaan udah sadar atau belum. Karena awal-awalnya memang kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya paham karena dipahamkan. Contoh gini, pasti ada cirinya. Orang yang sudah aktif kesadaran jiwanya sadar Allah pasti ada cirinya kan gitu ya. Cirinya apa tuh? Kan itu. Ciri yang pertama, kalau yang sudah aktif kesadaran jiwanya, dia bisa melihat yang tanpa ada wujud. Melihat dari mata. Dari batin. Semuanya. Lahir dan batin. Semuanya. Berarti Ya, dari iya. mata juga. Iya. Jadi dia melihat, nih matanya melihat wajah ibu. Tapi mata batinnya itu nggak berhenti di penglihatan mata lahiriahnya. Tapi Sebalik saya. paham nggak? Belum. Saya paham. Tapi kadang-kadang saya ngikutin kayak gitu tapi jadi kayak malah berhayal kan jadinya. Nah itu makanya bukan pakai kesadaran, masih pakai pikiran. Kalau pakai pikiran pasti hayalan yang timbulnya. Tapi kalau kesadaran itu udah pasti dipahamkan gitu. Nggak berhenti apa yang dilihat lahiriahnya. Nah itu yang disebut laku batin dan laku zahir. Jadi bersamaan itu, Bu. Nah yang kedua cirinya apa? Mendengar tanpa ada suara. Itu bukan hayalan. Bukan hayalan. Benar didengar. Terdengar tapi nggak ada suara gitu loh. Di saat ini kan kita Dalam pikiran kita ya. dalam kesadaran nih, bahasa kesadaran itu sebetulnya nggak bisa diperbalkan, nggak bisa nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi udah tanpa kata, tanpa suara sebetulnya. Agar paham, makalah diperbalkan. Contoh misalkan gini, di dalam kesadaran itu, ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini agar aku tidak terjerumus untuk ke situ gitu misalkan. Ini kan komunikasi dalam kesadaran yang tanpa kata, tanpa suara. Tiba-tiba langsung tek gini. Nah itu terdengar tapi tidak ada suara gitu. Nah jiwa yang sudah aktif itu begitu gitu loh, Bu. Saya harus berhenti untuk melakukan ini. Nah itu. Ya. Jadi tahu-tahu paham aja. Oh harus lakukan ini. Nah itu murni. Nggak dipikir dulu, nggak dirasa-rasa dulu gitu loh, Bu. Murni yang dari Allah. Misalnya gini nih, kamu punya suatu pertanyaan ya, kamu belum mau nanya misalnya ke Ayah Yusuf ya, pertanyaan A gitu ya, tiba-tiba kayak ada mendengar jawaban dari pertanyaan kamu, akhirnya kamu bilang gini, nggak jadi nanya deh, kok aku udah paham. Nah, itu yang seperti itu, pernah nggak gitu? Betul. Pernah nggak begitu? Sering kan kita Kita kadang-kadang nggak begitu. mau nanya gitu, Nggak jadi kan nggak jadi, Oh iya, tahu jawabannya. Oh iya, jadi pikiran kita sendiri. Anggaplah bahwa hati kita sendiri. Nah itu kan masih pakai akal pikir ya, Bu. Masih pakai akal pikir kita. Tapi kalau pakai kesadaran tuh gini maksud saya. Di saat kita ada permasalahan apapun kita diam nih, sediam-diamnya tapi nyambung ke Allah tuh. On. Nah di saat nyambung itu Jawabannya dengan bahasa tanpa kata, tanpa suara gitu ke Allah, tiba-tiba kita paham, oh ini harus dibegini gitu loh. Nah itu yang mendengar tanpa suara. Sekarang yang membaca tanpa ada tulisan. Kalau begitu Allah. Nah, ya itu udah murni dari situ. Bukan hasil pikir-pikir kita lagi, bukan hasil angan-angan kita lagi. Saya sering kayak gitu, tapi agak-agak takut ke apa? gaib. Ke gaib. Nah itu berarti kan kesadarannya belum ke Allah, masih ke makhluk. Ya udah Gitu loh ya.
Tapi itu akan dialami, semua akan mengalami dalam proses. Ya, nggak bisa dipaksakan memang Bu. Ya, karena apa? Kalau dipaksakan pun percuma. Ibaratnya matang di karbit dengan matang alam itu beda. Ya seperti ada ungkapan seperti ini ya. Saya belum pakai jilbab, saya belum menutup aurat total. Itu karena saya belum ada hidayah seperti saya dulu yang alami testimoni. Terus kata teman saya gini, hey, hidayah itu bukan kau tungguin, tapi kau kejar gitu kan. Caranya bagaimana? Ya apa yang menjadi akidah di saat kau komunikasi sama Allah, di saat sujud, merasakan. Sebenarnya saya belum baca DN, belum belajar, tapi saya udah bicara seperti itu dan itu terasa. Dan hidayah itu jangan ditungguin sampai kapan gitu kan, dikejar. Caranya ngejar di saat kau belajar untuk sekeras apapun khusyuk sholat, utamanya di saat sujud gitu kan. Itu ya, tapi saya belum mengerti banyak sebenarnya. Iya, itu memang kadang-kadang gini Bu, semakin kita paham, semakin kita ngerti ya semakin tidak nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah makanya tadi saya udah sama-sama kita melepas keilmuan kita, pengetahuan kita lepas dulu. Yuk kita sekarang kita bahas ini dari awal. Gitu loh, apa yang kita pelajari. Nah yang ketiga tadi kita lanjutin, bisa membaca tanpa ada tulisan. Kalau pakai kesadaran Bu, nggak ada tulisannya bisa kita baca. Yaitu yang disebut membaca hikmah. Dari kejadian-kejadian yang kita alami. Ya. Oh ya Allah, seperti ini ya. Oh ini hikmah dari Allah gitu. Nah misalkan gini. Kita nggak jadi pergi. Saya kehujanan. Kalau nggak pakai kesadaran, pakai akal pikir kita, pakai nafsu kita, sialan. Nah kan gitu pasti. Pakai hujan lagi. Kan gitu di dalam tuh. Tapi kalau pakai kesadaran, kita diam, nyambung ke Allah, kita baca nih Allah sedang ngajarin apa sih? Oh, ternyata Allah sedang mengajarkan tentang taatnya hujan kepada Allah. Karena apa? Saya ngelihat di sini hujan, di sono nggak hujan. Taat bener nih hujan kan sama Allah. Nah, akhirnya ada pembelajaran bagi diri kita dari apa yang kita alami, gitu loh, Bu. Kalau kita terlanjur saja bahaya gitu. Jadi apa aja yang terjadi itu pasti kita bisa baca pakai kesadaran itu. Kejadian. Nah, habis itu tiba-tiba saya jalan lagi, spakbornya patah, prak. Jalan airnya muncrat gini. Jadi hikmah itu. Nah, jadi gini, ini kejadian kayak gini kan ngeselin sebenarnya. Kalau kita nggak sadar, ini ngeselin, pasti marah-marah. Tapi kalau kita sadar, Allah ini maksudnya apa sih? Menahan saya dengan hujan ya. Menahan memberikan pelajaran. Ini spakbor pakai patah. Tapi karena kita pakai kesadaran, kita baca, oh ternyata Allah menjadikan alat diri saya ini untuk mengantarkan rejeki kepada tukang bengkel. Marah nggak? Nggak marah karena kita paham. Dan emangnya harus. Nah itu loh. Bisa sesuatu yang nggak bisa dihindari ya. Nah itu. Jadi kita bisa baca maksud tujuannya apa sehingga kita nggak marah. Nah itu yang disebut membaca tanpa ada tulisan. Nah itu kesadaran itulah. Dengan kesadaran itulah alatnya untuk membaca hal-hal seperti itu. Jadi kesadaran ini bisa untuk melihat, mendengar, membaca, dan berbuat. Nyasarnya itu apa? Betul. Dalam kejadian-kejadian keseharian. Makanya sebelum aktif kesadaran, terus zikir dalam hati. Kalau duduk timpo itu mengikuti napas, kalau dalam aplikasi keseharian itu hatinya terus dilatih untuk zikir. Agar apa? Timbulnya kesadaran tadi. Kalau sudah diaktifkan, zikirnya ini tetap jalan, kesadarannya pun jalan. Sehingga kita menyaksikan jiwanya itu, hati saya ternyata zikir kepada Allah. Nah itu udah aktif. Dia tahu hati lagi zikir, nggak zikir dia tahu. Wah dia lupa lagi tuh. Diingetin lagi, zikir lagi. Kenapa saya diam? Nah, gitu. Karena jiwa itu menyaksikan si hati ini. Kita mbak lagi, gitu. Saya diam, maksud saya zikir gitu. Seperti itu, seperti diingatkan. Gitu. Kadang kayak gini lah, kita lagi ngobrol ya.
karena udah saya terbiasa dilatih hatinya ya Allah, atau hu Allah, hu Allah, hu Allah gitu ya, atau subhanallah atau apapun itu, kesadaran ini akan menyaksikan ini, jiwa yang sadar ini akan menyaksikan hatinya ini sedang berzikir atau enggak. Walaupun ini mulut lagi ngomong nih, gitu loh. Nah itulah aktifnya kesadaran jiwa itu. Sudah mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi dia inilah sebagai yang namanya nahkoda dalam perahu kita ini, jasad kita ini, jiwa. Bukan. Jiwalah nahkodanya. Kalau roh itu kan udah pasti itu milik Allah. Kembalinya ke Allah. Nggak ada pertanggungjawaban. Jiwa ini yang ada pertanggungjawaban. Karena apa? Sebagai saksi. Saksi setiap perbuatan. Gitu. Nah itu. Menyaksikan nggak? Apa yang disaksikan itu benar nggak? Apa cuma ngaku-ngaku aja atau katanya saja? Kan gitu. Makanya ada gangguan jiwa. Rohnya kan tetap ada. Yang rusak jiwanya. Roh ini kan aktivasinya apa? Menggerakkan perasaan, mata, pendengaran. Makanya kan di saat ditiupkan ruh, makalah aktiflah penglihatan, pendengaran, perasaan, kolbu itu. Gerak. Gangguan jiwa berarti jiwanya udah nggak ada. Hah? Kalau gangguan jiwa. Jiwanya nggak stabil. Nah itu makanya jiwanya lalai, kan ada jiwa yang sadar, jiwa yang lalai. Nah kalau jiwa lalai ini bisa ke bawah, ke sekaba-kaba, ngerti nggak Bu? Dibisikin sama setan misalkan, gini kamu, gini. Wah, akhirnya ngikut aja. Nah akhirnya di situ. Yang sakit jiwa. Gitu loh Bu. Rohnya kan emang dari Allah ada ya. Tapi kan tetap, makanya di saat tidur aja lihat ibu tidur, sadar nggak? Enggak. Tapi tetap napas kan? Kenapa? Masih hidup kan? Ya karena rohnya pun masih di dalam kan gitu. Kata Bapak itu belajar mati lalu tidur. Nah jiwanya kita nggak tahu di mana tuh, Rohnya tetap ada ya. ya kan? Nah itu makanya kalau udah aktif kesadaran jiwanya akan sadar, jasadnya sedang tidur pun tahu. Nah setelah aktif kesadaran jiwanya, naikkan lagi menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, sehingga selalu bergantung kepada Allah. Ada masalah apa-apa, jiwanya kan sadar nih. Ya Allah, aku ini nggak kuat seperti ini. Ya ini komunikasi terus, bergantung terus, sehingga mengikuti kehendak-kehendak Allah. Dan bagaimana agar kita ini tetap on? Ya tetap terus dilatih, karena kadang-kadang ya naik turun kesadaran ini. Nah itulah yang namanya kita belajar. Belajar itu ya namanya juga belajar, belum ada yang sempurna. Pasti akan mengalami proses benar salah. Jadi jiwa sadar Allah itu bukan berarti jaminan menjadi orang suci Bu. Atau masuk surga. Gitu ya. Tetap dalam proses, masih dalam perjalanan. Kalau seandainya berjalannya kita ini, kita semua selama seperti tadi saya bilang sabar, kita lagi proses, termasuk wahai diri, saya berbicara kepada diri, wahai diri, ini masih proses. Saya kadang-kadang saya pertanyaan sampai kapan saya on gitu kan. Nah saya nyadar ini lagi diri, saya tanya wahai diri sabar ya gitu kan. Nanti ada saatnya kok Allah datang kepadamu dengan seperti yang kau inginkan gitu kan. Ya itu. Tapi kalau udah Allah belum ini mati nih saya nih, ya berarti emang udah sampai situ ya. Nah jadi gini Bu, makanya belajar jiwa sadar Allah itu agar timbul sikap yang dilanjutkan itu tadi kan, setelah sadar Allah timbulkan sikap 3T tadi, menerima ketentuan Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu meyakini Allah. Nah kalau sudah sikapnya seperti itu, otomatis perbuatannya menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kita itu udah nggak perlu doa lagi ya, karena sudah mengikuti amanah. Ya iya Bu, doa itu kan perintah. Ya, doa itu kan bukan hanya minta Bu. Saya ngalamin itu kemarin waktu baru belajar. Mengajarkan seperti itu. Berarti saya tidak perlu lagi baca Quran.
Saya tidak perlu lagi amalan yang sebenarnya, masih kita baca doa gitu ya, kita tahlil. Ada bincang saya sebentar, tapi apa-apaan ini saya. Nah, jadi kan gini loh Bu, maksudnya. Sebentar lah, di sini kan DM saya ini kan untuk memperkuat. Nah itu. Ya, akhirnya saya berpikir sendiri seperti itu. Jadi ibu doanya itu udah bukan karena yang lain, tapi diperintah Allah. Walaupun tentang dunia. Ya sekarang gini, ibu masih hidup di mana sih? Dunia. Ya udah, diajarin nggak sama Rasulullah? Untuk minta kebahagiaan. Hah? Diajarin nggak? Ya sudah, sesuai nggak? Sesuai. Ya sudah, kalau masih sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah dan tuntunannya dari Al-Quran dan hadis, ya, tapi sudah tidak lagi karena sesuatunya, tapi lillah. Baru-baru belajar itu, tapi saya dengan DM ini, saya nggak perlu lagi berdoa. Apa yang sudah saya punya, tinggal agak goyang memang. Tapi Ya, sini kan dulu kesadaran saya, doa gini, ya Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk anak dan istri semua, ke suami, keluarga. Itu kan nggak dilarang Bu. Iya. Ya itu kan salah satu bentuk komunikasi juga sebetulnya kalau doanya pakai kesadaran. alhamdulillah sekarang semuanya sudah Gitu loh. sudah ini ya, sudah tetap ya. Tadinya saya Kayak kan berdoa. kayak minta rezeki doa ya. Minta rezeki yang banyak. Sedangkan Allah kan sudah ngasih rezeki. Nah karena belum sadar. Karena belum sadar, kalau sudah sadar udah nggak diminta sebetulnya. Supaya itu doa kayak berarti kita nggak perlu lagi doa kayak minta rezeki yang banyak karena kan Allah udah ngasih. Iya, maksudnya begitu, paham. Tapi ini kan didengar semua orang. Nanti dibilangnya diajarin nggak boleh doa lagi, nggak boleh minta rezeki lagi. Ya nggak gitu. Sendiri yang bisa. Jadi yang jelas kayak saya kemarin setelah baru-baru belajar ini, berarti saya nggak perlu berdoa dong ya. Berarti saya nggak perlu tahlil dong. Tapi kan salah kalau diucapkan Saya tidak ucapkan, jadi saya rasakan sendiri proses. Jadi gini Bu, murninya gini murninya. Di saat kita menginginkan sesuatu, contoh ingin rumah, gitu kan, ingin mobil, ingin apalah kebutuhan yang untuk di dunia ini. Nah kalau kita dalam kesadaran, itu akan menyadari dulu Allah dulu. Allah ya kan, sudah on, ya Allah keinginan ini aku terima dan aku kembalikan kepadamu. Dan nggak mikirin lagi gimana caranya dapatnya gitu loh. Nah itu yang disebut udah murni udah. Tapi yang diperintahkannya ini dijalankan. Tiba-tiba Allah kasih mobil, Allah kasih rumah, gitu loh Bu. Nah itu dalam kesadaran akhirnya menyadari ini bukan hasil kerja saya. Ini Allah. Ini loh. Tapi pemberian dari Ada perintah kita sama Allah. itu. nanti ibu pakai sendiri deh. Lakukan BN ya kalau kata Papu jawabannya cuma lakukan BN. Lakukan BN nanti jawaban jawab sendiri. Jadi gitu ya Bu ya. Bukan nggak boleh, bukan berarti ya kayak kemarin kan Pak Pur bikin status tuh. Tukang gali kuburan jangan berdoa minta rezeki kepada Allah gitu ya. Sama kalau kayak saya, semoga pasiennya banyak. Kayak orang sakit. Sebenarnya kan kita jalanin amanahnya saja. Ya, makanya kalau sudah beriman, benar-benar beriman, sudah tidak ada kekhawatiran lagi tentang masalah dunia. Makanya kan ada yang penjelasan itu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, itu dunia ngikut aja sebenarnya. Ya, pengertian ini sama seperti yang saya alami dulu. Ada udah di dunia ikutin aja, tenang aja gitu. Jadi kita sebenarnya kita nggak perlu berdoa dong. Allah udah siapin. Kan bilang ada bilang ya. Iya, karena pakai ini. Saya bilang, tapi lama-lama Kira. jangan nggak usah nanya gitu. Ternyata itu Allah kasih kemana. Jadi saya lewatin aja semua. Nah setelah itu saya baca Quran, saya berdoa, saya apa? Ya emang ini Allah lah. Terserah seperti kan saya berkewajiban meminta karena dia karena berdua dia karena saya. Jadi tempat meminta. Nanti kan terserah dikasih kayak kagak kayak gitu. Kita Nah, kalau doa pakai nafsu kan harus Bu. Ya Allah minta rezeki nggak dikasih rezeki ngambek. Gimana sih Allah? Udah doa nggak dikasih-kasih. ya, saya kan sudah doa mulu kan bagi-bagi gitu ya.
Pernah juga saya mengikuti ya proses begitu, maksudnya kata Pak Pur itu kan minta ke Allah itu nggak boleh tanggung-tanggung. 1 miliar sama 10.000 itu sama aja gitu. Karena saya murid baru, ya kan? Murid baru dikatain begitu sama gurunya seneng. Wah bebas miskin nih gua nih kan gitu. Proses Bu, minta ke Allah. Ya Allah minta duit 20 M, biar bisa bangun panti, biar bisa sedekah, biar bisa nolongin orang-orang yang membutuhkan. Dalam doanya begitu tuh, tapi pakai kesadaran. Begitu dijawab apa? Itu nafsu, musuh, kata Allah. Terus kita malu sama Allah. Memang itu nafsu saya. Belum tentu saya lakukan kalau udah dikasih 20 M itu. Bisa, belum bisa. Iya. Nah itulah makanya tadi kepasrahan tadi itu Bu ya. Kalau bagi Allah, kalau ibu udah benar-benar lurus ke Allah, untuk merubah ibu jadi kaya itu gampang. Karena sudah ikhlas apapun yang Nah, Allah udah paham nih, ibu udah siap nih menerima titipan dunia, dikasih. Ini belum siap dikasih titip, tambah oleng begini nanti. Bener nggak? Iya. Karena pasti ibu sibuk dengan dunia yang diberikan itu tadi. Ya? Wah, ini duit 20 M kemana ini? Beli ini, beli itu. Wah, akhirnya apa? Sholat kebengkalai, zikir udah nggak pernah. Ngurusin anak buah belum begini, belum begitu, belum tanda tangan di bank sebelum. Wah, belum mau tidur mikirin harus besok harus gini. Wah, akhirnya Allahnya dilupain. Akhirnya enggak, apakah Allah tahu ya yang kita butuhkan? Ya itu. Ya, apakah kita mampu membuat semua itu? Yang terjadi dengan perjalanan dengan proses adalah kita tetap berdoa, tetap meminta sebagai kewajiban. Iya. Hasilnya kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Itu saja. Contoh gini lah Bu, Nabi Muhammad itu kan udah jaminan ya, jaminan ya, ya kan? Jaminan, tapi tetap berdoa kan? Tetap berdoa kan? Dan tetap ngalamin yang namanya kesakitan, kesulitan, ya kan? Dihina, dicaci maki, ya kan? Sampai istrinya kehabisan semua karena dipakai untuk membela agama. Mau goreng nggak ada minyak gorengnya, minta tetangga. Itu kan udah sunatullahnya begitu. Jadi kenal Allah itu bukan apa yang diinginkan datang, apa yang diinginkan datang, enggak gitu. Justru kalau kita sudah kenal Allah tuh menerima ketentuan-ketentuan Allah saat ini. Kalau memang ya masih dikasih susah dalam rezeki uang, kalau kita menerima itu kan atau tetap bersyukur Bu. Karena apa? Ternyata kan kalau kita lihat ada yang lebih parah lagi daripada kita saat ini, gitu loh. Nah itulah. Atau apapun nembaknya bersyukur ya. Iya, makanya sekarang saya tanya aja kepada ibu. Sekarang berapa tahun usia? 40 tahun. Dalam 40 tahun ini banyak syukurnya apa banyak kukurnya? Yang tahu kan ibu. Makanya saya tanya. Jawab aja dengan jujur. Banyak syukur apa banyak kukur? Seimbang kayaknya. Ya kan? Sekarang saya tanya, pernah nggak ibu mensyukuri nikmat mata dan penglihatannya? Pernah. Pernah nggak ibu mensyukuri nikmat mulut dan rasanya? Pernah nggak ibu mensyukuri nikmat tangan dan geraknya dan segala macamnya? Pernah nggak? Pernah nggak ibu mensyukuri organ tubuh yang bekerja ini? Enggak. Jujur aja kita. Iya pernah, oke, pernah. Sekarang pernah. Ibu pernah nggak mensyukuri setiap napas yang keluar masuk? Mensyukuri apa yang diberi? Kan enggak, kadang-kadang di kita itu syukurnya itu alhamdulillah doang. gitu loh. Syukurnya itu di saat senengnya saja. Di saat susah pernah nggak bersyukur? Enggak. Kita itu bersyukurnya di saat kenyang, dapat duit, syukur. Alhamdulillah sampai sujud syukur, apalagi dikasih duit bonus. Jadi gini, maksudnya saya kenapa nanya syukur? Gini, Allah telah berkata kan,
Di saat engkau bersyukur kepadaku, akan kutambahkan nikmat. Di saat engkau kufur, azab Allah amatlah pedih. Nah, kalau di dalam hidup kita masih terasa pedih, berarti kita kurang syukur. ya sudah, tambahi syukurnya. Kan gitu, ada lagi orang Gitu. begitu. Kalau kau syukur akan aku tambah nikmatnya. Ditabrak motor saya, alhamdulillah, itu tabrak lagi. Itu kan Iya, maksudnya pikiran-pikiran jahil kan gitu ya, Bu. Iya, iya. Nah, pikiran-pikiran jahil kan seperti itu. Iya. Makanya kita pakai kesadaran. Kalau pakai kesadaran kita akan dipahamkan, oh begini. Bersyukur yang tanpa alasan. Yang kayak kemarin Pak Pur bilang, bersyukur kepada Allah. Bersyukur aja kepada Allah. Bersyukurnya karena apa? Ya nggak karena apa-apa. Bersyukur aja kepada Allah. Ayo coba. Iya, sulit kalau kita sebutkan enggak memang misalnya dapat rezeki, biasanya kan kadang ya Allah terima kasih Allah. Nah, ya itu makanya kita itu perbuatannya baru lahiriahnya, batinnya belum, Bu. Makanya kita harus seimbang di sini tadi. Perbuatan lahir dan batin itu harus seimbang, harus sinkron. Agar apa? Disitulah Ibu akan tahu gitu, akan dipahamkan. Karena kadang-kadang kita kan hanya ucapan, batin kitanya mah nggak tahu kemana, jiwanya mah kesadarannya nggak tahu kemana. Makanya syukurnya hanya sekedar ngucap. Nah itu sebetulnya kalau udah pakai kesadaran itu kan berterima kasihnya itu nggak hanya kepada makhluk. Nah itu yang disebut perbuatan lahir dan batin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Komala Santi atas jamuannya, kan gitu. Di dalam batin saya terima kasih ya Allah, Engkau memberikan rezeki makanan yang luar biasa. Mana? Nah, kalau di saat kita segala sesuatu kita terima kasih terus ke Allah, terima kasih terus ke Allah, nggak ada ini loh sebenarnya, Bu. Jadi Allah akan ditambah. Ya. Tapi memang belajar dari ini gimana? Cuman kan kita ini kadang-kadang gini, nggak punya duit. Ya Allah. Pikiran kita itu kan udah, ya Allah besok gimana ini? Iya, Kan gitu pikirannya. Padahal hari ini itu kan masih makan gitu loh. Udah mikirin besok. Yang sekarang ini nggak disyukuri, nggak dinikmati, nggak dirasakan gitu. Ini udah mikirinnya besok. Padahal ya besok pasti ada. Dan saya pernah melakukan ini, terjadi kepada diri saya, Bu. Di saat saya meyakini gini, yang ngasih duit itu Allah, bukan pekerjaan, bukan makhluk. Sombongnya itu saya waktu pertama kali proses. Nah, karena saya sudah mengenal Allah, yang ngasih itu Allah. 3 bulan nggak ada pekerjaan, nggak ada. Nah itu pokoknya nggak ada pasien, nggak ada apa-apa. Begitu istri minta kebutuhan, gimana ini udah 3 bulan. Ah mulai itu goyah tuh keyakinan nih, ya kan? Belakang udah ngedesek nih, kerja apa? Oh apa? Akhirnya saya maksain ngojek online. Di situ saya dikasih pelajaran sama Allah. Dulu saya nggak pernah mensyukuri nikmat duit 5.000, Bu. Begitu ojek online saya seharian dapat duit 5.000, pas-pasan buat beli bensin lagi. Ya Allah, itu bersyukurnya minta ampun. Saya itu baru bisa ngerasain bersyukur duit 5.000. Nah, itu apa jadi misalnya? Nah setelah proses itu akhirnya saya sadar kembali lagi. Yang memberikan uang itu memang bukan pekerjaan tapi Allah. Berserah, pakai kesadaran, minta bimbingan, ditunjukkan tuh apa yang harus dilakukan. Saya lakukan. Setelah apa yang disuruh diperintahkan Allah itu melakukan itu, pertolongan Allah itu nyata. Dapat pengalaman baik. Nah, yang di luar nalar pikiran saya. Karena apa? Perintahnya waktu itu cuma suruh jemur pakaian, coba Bu. Saya minta rezeki uang untuk kebutuhan istri, diperintahinnya suruh jemur pakaian. Masuk logika kita nggak? Kalau pakai kesadaran, ini perintah darimu, aku lakukan ya Allah, udah jemur. Selesai jemur, kutuk, datang orang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Betul ini rumah Ayusu? Betul Bu, ada apa? Ada apa yang bisa saya bantu? Silakan duduk. Gini loh saya itu nggak tenang. Setiap mau maghrib, jiwa saya gelisah. Saya sadari dulu, yang mendatangkan ibu ini Allah. Ya, saya sadari dulu itu, toh. Ya Allah, yang menghadirkan engkau, yang bisa menyelesaikan masalah dia pun yang engkau, ya Allah. Ini di dalam kesadaran, Bu. Nah, begitu dia ngomong, saya mau minta tolong sama Ayusu. Oh iya Bu, ibu yakin gak sama Allah? Yakin. Nah, kalau ibu yakin sama Allah, kita sama-sama minta ke Allah. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah, bukan saya. Iya, saya ambil gelas, saya baca Bismillah Al-Fatihah dengan kesadaran ke Allah, engkau yang hanya bisa menyembuhkan, ya Allah. Bu, minum. Alhamdulillah, aku tenang, Mas. Itu di situ saya menyaksikan yang menyelesaikan permasalahan dia itu Allah. Dan tiba-tiba nih ada titipan dari Allah. Kata-katanya begitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Dia pulang, saya buka sesuai dengan kebutuhan. Nah, disitulah baru saya benar-benar yakin bahwa yang memberi itu hanya Allah, bukan usaha saya. Ada mediatornya ya. Nah, cuman disitulah makanya gunakan kesadaran agar kita paham apa yang diperintahkan, sehingga apa? Menyaksikan solusinya. Contoh aja waktu dulu Siti siapa? Siti Maryam ya? Siti Hajar. Ya kan? Anaknya kehausan. Minta ke Allah, ya Allah, ini anak saya kehausan nih. Apa yang harus aku lakukan? Perintahnya apa? Suruh mondar-mandir. Sofa marwah. Anaknya giniin doang, keluar air jam-jam. Tuh. Jadi perintah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu di luar nalar kita, tapi terjadi. Itulah yang disebut pertolongan Allah yang nyata. Mau jalan nggak punya duit, gimana nggak? Ada gula tuh nak. Bener loh. Nah, ada gula nak. Ke bawah ya, bawa kata dia. Subhanallah Santi. Lu pegang tak orang-orang muter-muter yang kenapa dijual gini cepat amat. Jadi jangan menyedihkan buat bensin. Nah, itu ada gula. Ngambil ya, gua ambil tasnya. Udah kata dia. Jadi langsung. Atau dia, ya udah mana nih. Udah aku bayar, katanya dia gitu. Kata dia pas udah gini, bener ya, saya gini lagi gitu. Kita mau jalan nggak punya bensin, nggak punya duit, kita nggak makan di jalannya ya, terjadi sama saya. Terus saya gini nih, udah rapi kita tapi nggak punya duit, mau jalan. Terus tak, bentar ya nak. Terus mata saya lihat gula itu, tumpukan gula aren. Bentar ya nak, aku ambil tuh. Ya udah masukin mobil. Dari situ saya masukin ke kata, atau dia, si mami ya, ada berapa? Dia bayar aja, kata dia. Orang udah nanti ada opak, agak dapat cuma datang ke sini langsung orang bayar. Nah itu, jadi kalau di saat kita melakukannya dengan kesadaran, kita akan paham, oh pertolongan Allah ini ya, seperti itu. Mata saya gitu. Langsung saya bergerak aja gitu, bergerak. Ya, masuk mobil katanya. Nah, tidak ada lagi pengakuan bahwa diri kita yang mampu, diri kita yang berusaha. Gitu ya. Jadi kita simpulkan obrolan kita tadi bahwa kita harus belajar lebih dalam lagi memahami makna jiwa sadar Allah agar kita ini menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Makanya dari sini kita harus pahami dulu tujuannya apa sih belajar DN, tujuannya apa sih belajar Patrap, tujuannya apa sih belajar Silatun. Nah ini kita harus tahu, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan kalau di saat kita belajar harus kita sungguh-sungguh lepaskan dulu semua keilmuan kita yang sudah ada. Kita masuk dulu, nyemplung dulu. Bener nggak nih tujuannya kemana nih? Karena di DN ini tidak diajarkan mengenal Allah jadi Allah.
Mengenal Allah jadi sakti. Mengenal Allah bisa lihat pocong, bisa lihat genderuwo, bisa lihat jin. Bukan di situ. Mengenal Allah bisa kuat dipukul, kuat diserang, bebas santet, bebas ini, bebas itu. Bukan untuk itu. Bebas boleh. Ya. Jadi orang kaya raya tanpa miskin. Enggak begitu. Justru kenal Allah itu miskin dan kayanya diterima. Senang dan susahnya diterima. Sedih dan tertawanya diterima gitu loh. Karena dualitas itu akan kita selalu lewati, Bu. Dan itulah keseimbangan terjadinya sebuah kehidupan baik dan buruk, qada qadar. Kan gitu. Kalau cuma satu, ya sudah. Alamat hancur dunia ini kan gitu. Siang malam. Kan gitu. Senang susah. Ya kan? Orang kaya itu ada karena ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, nggak bakalan disebut orang kaya. Kan gitu. Orang miskin, kenapa disebut orang miskin? Karena ada orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya, nggak mungkin disebut orang miskin. Sudah lah. Jangan dipikirkan tapi dijalani dengan penuh kesadaran jiwa. Kita menyadari Allah yang maha segalanya. Di saat jiwa kita menyadari Allah yang maha segalanya, menjalani kehidupan ini akan lebih ringan. Jiwanya menyadari Allah, jasadnya ini tetap menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya masak ya masak, waktunya melayani anak ya melayani anak, waktunya melayani suami ya melayani suami. Tapi kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah yang laisa kamis lisaiun, sehingga menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah. Ibu tidurnya pun ibadah, masaknya pun ibadah. Kalau sudah jiwanya tetap menyadari Allah. Nah, disitulah yang disebut hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Di situ kalau kita mau paham, makanya gunakan kesadaran. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan kesadaran? Mari kita sama-sama berlatih untuk mengaktifkan kesadaran dengan metode zikir napas silatun. Ya, nanti terakhirnya kita gunakan patrap diam. Patrap diam itu patrap yang sudah kesadarannya menyadari Allah, tidak berkata-kata, tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti kita hanya menyaksikan saja, udah mengamati saja apa yang terjadi di dalam pikiran, apa yang terjadi perasaan. Sudah amati, tapi jiwanya tetap ke Allah, sehingga kita paham, ngerti gitu. Oh, ini pikiran saya, ini perasaan saya, oh ini nafsu saya, oh ini bisikan setan, oh ini bisikan apa. Itu yang ada di dalam diri. Bisa memilah. Nah, bisa memilah itu dengan patrap diam nanti. Bisa, Bu. Nah, itu kita praktek. Ya, yuk kita ambil posisi yang nyaman. Sebelum kita melakukan zikir napas, mari kita melakukan penyerahan dulu dan silatun kepada Allah. Ibu-ibu cukup mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak-anak dan suamiku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala pengetahuanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sadari bahwa jiwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Semua yang awal dari Allah kita kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita butuh Allah.
kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asma-Nya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah, ini yang disebut dengan metode silatun. Kita menyambung pada Allah. Ya Allah, Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, kembali kepadamu ya Allah, mengenalmu dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat kita menyebut asma Allah, bergetarlah hati kita. Ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah atas dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik, yang benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Rilekkan tubuh kita, tegakkan punggung kita, mulai sadari napas kita yang keluar masuk melalui hidung. Kita sadari napas kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari jasad, tubuh, napas, pikiran, perasaan, sekarang kita sadari jiwa kita. Sadari jiwa kita itu yang menyaksikan napas ini keluar masuk melalui hidung. Jiwa ini yang menyaksikan pikiran ini sedang berpikir. Jiwa ini yang menyaksikan perasaan ini sedang merasa. Setelah kita menyadari jiwa kita, sekarang kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita itu menyadari di luar ruangan. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas.
Setelah jiwa kita menyadari alam semesta tiada batas, kita masuk di level 2. Kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kita dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta ini. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi. Lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas yang keluar masuk. Napas masuk, napas keluar Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya kita dudukan menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hatinya berzikir kepada Allah mengikuti napas yang keluar masuk. Hatinya berzikir Allah. Allah. Jiwanya tetap menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hati berzikir, kesadaran jiwa tetap menyadari Allah. 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 Sekarang kita masuk di level 3. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita untuk menyadari di saat zikirhu kesadarannya mendekat. Di saat zikir Allah kesadarannya berserah. Di saat hati kita zikirhu, kesadaran jiwa kita mendekat kepada Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita berserah kepada Allah. Mendekat, Allah berserah. Yang mendekat dan berserah itu kesadaran jiwanya. Yang berzikir hatinya, Allah. Allah. Kesadaran jiwanya mendekat dan berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua segala sesuatunya kepada Allah. Sampai tidak ada apa-apa lagi. Allah. Allah. Kita naikkan lagi kesadaran jiwa kita masuk di level 4. Di saat hati kita zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya yang berzikir, jiwanya yang menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya zikir Allah, jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hati berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap Allah. Allah. Kita masuk ke level Sibghatullah. Setelah jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah,
masuklah jiwanya ke dalam celupan Allah. Kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah. Hu Allah. Kesadaran jiwanya menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah. Sibghatullah. Hatinya tetap zikir hu Allah. Hu Allah. Kondisi sibghatullah ini bisa kita aplikasikan ke dalam 3T ATP dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kesadaran jiwa kita sudah duduk di dalam sibghatullah, kita bisa gunakan kesadaran jiwa sibghatullah ini dalam aplikasi 3T dan ATP dalam kehidupan sehari-hari. Menerima ketentuan Allah, bersyukur kepada Allah, dan meyakini Allah, sehingga perbuatan kita mengikuti amanah tanda perintah dari Allah. Baik, saya akan mengakhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan DN-nya, silahkan lanjutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.